Halo guys, kembali lagi bersama gua Wilson dari MGM Ban Velg 4x4. Nah, hari ini gua mau memberikan sedikit tips ya mengenai perbedaan antara ban HT, ban AT, sama ban MT. Gitu ya, karena lumayan banyak pertanyaan sih yang masuk gitu ya. Gua pakainya harian, kalau gua pakai ban AT atau MT itu gimana? Atau misalkan gue pakai itu banyak buat off-road gitu loh. Kalau enakan gimana ya, ada nggak sih ban MT yang lumayan nyaman buat dipakai sehari-hari? Ada yang bilang, gue pakai buat harian, bener-bener buat harian, emang perlu ya gue ganti ban AT gitu ya. Nah jadi kita bikinin video ini supaya untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan tersebut. Jadi sengaja kita perjelas supaya lo orang mengerti apa yang lo orang beli. Kira-kira begitu guys ya. Jadi saat lu beli barang, lu beli sesuai dengan apa yang lu butuhkan gitu. Karena kemarin tuh sempat viral ya, salah satu sales kita ada dikirimin sama satu video di Instagram apa di TikTok gitu ya. Jadi dia dikasih ban AT, dia beli ban AT waktu itu Maxxis kalau nggak salah AT 980 ya. Cuma kata toko yang jual itu tuh bisa buat main lumpur. Nah alhasil si customer ini coba buat main lumpur ya, dan which is ya buat main lumpur mana bisa sih, apalagi lumpur ekstrim gitu, jadi licin sekali gitu loh. Nah jadi jangan sampai lo orang mengalami hal yang sama juga gitu ya. Jadi saat lo orang beli barang, pastikan lo orang beli sesuai dengan apa yang lo butuhkan gitu. Dan tentunya mungkin gua nggak bisa murni salahin si penjual sih, mungkin memang si toko itu nggak biasa jualan ban AT/MT, jadi dia kirain ban-ban yang kayak AT begini tuh bisa buat pakai lumpur gitu loh. Ya kalau gue sih jujur memaklumi gitu, cuma kalau mungkin dari customer mungkin dia merasa tertipu gitu ya. Makanya gitu, kalau lo orang beli barang jangan cuma beli barang, pastikan juga belinya di tempat yang tepat gitu loh. Jadi saat si toko jual barang ke lu belinya tuh juga bahasanya nggak salah gitu loh. Jadi si toko udah punya well knowledge yang bagus, punya knowledge yang baik, pemahaman yang baik terhadap produk, dan tidak cuma jualan barang doang. Itu satu hal yang penting ya, guys. Oke, sekarang kita mau mulai satu persatu nih. Nah, coba mungkin di shoot lebih sedikit. Nah, ini gua sediain ban HT. Apa sih ban HT maksudnya? HT itu biasanya namanya highway terrain, jadi ban pakai buat aspal. Nah kalau kayak gini tuh kayak yang bawaannya Pajero, Fortuner, double cabin tuh kebanyakan bawaannya yang begini, HT, highway terrain. Ya, jadi ada tulisannya nih, Dweller. Ini gue pakai Bridgestone ya, Dweller HT, ya, highway terrain. Nah itu kira-kira seperti itu. Nah kalau biasanya orang kalau mau ganti satu tingkat di atasnya, orang bisa ganti ke sini nih, ke AT. Maksudnya AT itu apa? Ini kan ada tulisan AT ya, all terrain ya. Jadi dia bisa dipakai di lumpur, bisa juga dipakai di aspal. Cuma kalau di lumpur pun sebenarnya lebih tepat mungkin kayak pasir atau tanah kering ya, atau batu-batuan. Nah dia masih bisa. Cuma kalau udah lumpur ekstrim dia nggak bisa lah guys. Jadi jangan sampai salah ya. Oke. Nah ini yang AT. Nah ada satu lagi tuh yang di atasnya tuh MT. Nah ini kan ada tulisannya guys nih, MT, maksudnya MT itu apa? Materin ya. Jadi kalau materin itu ada ya buat lumpur gitu, buat di aspal bisa nggak? Bisa, cuma memang agak berisik. Nah kita bisa minimalisasi dengan cara apa? Ada beberapa ban MT yang tidak terlalu berisik gitu ya. Ada beberapa ban MT yang berisik, nggak berisik ya, bukan bener-bener nggak berisik sih, tapi tidak begitu berisik dibandingkan yang lainnya. Nah, Maxxis Beacon 764 ini adalah salah satunya. Oke. Nah, sebenarnya di atas satu ban MT ini ada satu lagi yang namanya ban MT yang ekstrim. Nah, itu yang seperti Delium Expedition, C-Max, Acelera Badak. Nah, itu mereka ban MT-nya MT yang ekstrim. Nah, kalau itu sih udah bener-bener nggak bisa buat harian. Cuma memang itu kita tidak bahas ke situ ya hari ini ya. Kita hari ini bahas yang paling umum saja lah. Jadi yang paling banyak orang pakai antara HT, AT, dan MT ya. Nah jadi seperti yang kita bahas, kita ulang lagi, kalau ban HT ini karena kebanyakan buat aspal, bawaan mobil, bisa dipakai nggak di lumpur? Jelas tidak bisa.
Kalau misalnya batu-batu, pasir, dia masih bisa lumayan, kadang-kadang bisa oke. Asal jangan tanah basah. Kalau tanah basah udah jadi lumpur tuh sulit sekali. Pasti licin. Seperti itu. Nah, ini kalau enaknya apa sih ban HT? Ya ban HT enaknya itu adalah paling empuk dan paling tidak berisik. Nggak ada suara, gitu ya. Itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau ban AT kelebihannya apa sih? Ya bahasanya dia bisa di dua dunia. Di aspal bisa, berisiknya sedikit, tidak terlalu berisik, tapi nyaman dipakai. Bahkan ada beberapa tipe AT merek tertentu yang benar-benar nggak ada suara sama sekali. Kelebihannya apa ya? Itu tadi bisa di dua dunia. Jadi kalau yang kayak lumpur, bukan lumpur lah, tanah kering, bebatuan, pasir masih oke. Cuma kalau udah lumpur basah, apalagi yang ekstrim, udah nggak usah harap lah, gitu loh ya. Jadi jangan dipaksain, oke? Karena udah pasti nggak bisa kalau lumpur ekstrim. Ntar kejadian kayak si customer itu, gitu loh. Cuma jujur ya, gue nggak tahu dia beli sama siapa, gitu. Nah kalau MT, nah kelebihannya ban MT apa? Nah ban MT ini pun sebenarnya bisa dipakai di aspal, cuma memang agak berisik karena memang coraknya seperti ini guys. Tuh, boleh lo orang lihat, nih dia karena coraknya agak longgar lah ya kalau kita bilang, jadi dia lebih berisik di aspal. Dan tentunya gripnya di aspal tidak sebaik AT maupun HT ya. Jadi ini gripnya paling jelek di aspal, cuma kalau gripnya di lumpur paling bagus yang MT gitu. Nah MT seperti ini juga sebenarnya kalau buat lumpur yang terlalu ekstrim jujur nggak bisa guys. Kalau udah yang lumpurnya ekstrim, yang orang-orang buat main Max, IOX, yang main buat expedition seperti itu, mereka udah pakai, bahasanya udah bukan ban MT lagi, tapi ban yang ekstrim. Yang kayak tadi gue cerita, Delium, Expedition, C-Max, Extreme Tracker, Acelera Badak. Nah mereka pakai yang seperti itu, atau mungkin Trepador Bias gitu. Cuma kalau pakai yang begini ya mohon maaf, nggak bisa lah. Gitu. Jadi jangan lu kira MT ini lu hajar ke lumpur ekstrim pun bisa jalan. Ya bisa sih dikit-dikit, lumayan membantu daripada dua ini. Cuma nggak bener-bener membantu guys. Tetap aja lu butuh winch. Yang kadang-kadangnya udah pakai ban ekstrim, mereka masih butuh winch gitu loh. Nah jadi jangan salah kaprah gitu ya. Nah ada semua ban ini punya kelebihan dan kekurangan. Itu yang tadi gue perjelas. Cuma ban AT dan ban MT itu lebih kuat daripada ban HT. Kenapa? Itu ada alasannya. Bukan gue ngemeng doang asal lebih kuat bla bla bla. Cuma karena mereka punya ply yang lebih tinggi daripada ban HT dan maksudnya lebih tinggi. Gitu ya. Ply itu apa? Ply itu adalah jalinan kawat yang ada di ban. Semakin banyak jalinan kawat tersebut, maka ban tersebut akan semakin kuat terhadap benturan. Makanya jarang sekali kita dengar ban AT apa MT itu pecah. Kebanyakan botak. Gitu. Kalau ban HT itu banyak pecahnya, banyak kejadian pecahnya. Gitu. Nah itu seperti itu ya. Satu hal yang memang kita harus mendasari. Kalau lu mau yang lebih kuat, lu harus beralih dari ban HT. Karena mereka sistemnya ini ply-nya lebih tinggi. Nanti gua akan kasih lihat, oke? Nah sekarang kita mau lihat dari ban yang HT dulu nih guys. Kita mau lihat max load-nya. Max load-nya ini sebenarnya sesuai dengan ply-nya dia. Kalau ply-nya makin tinggi, maka max load-nya akan makin tinggi. Sebentar, gua lagi cari, belum kelihatan. Oh ini dia. Coba. Ini kelihatan max load-nya ya. Coba kalau difokuskan apakah kelihatan? Coba nih. Mungkin lebih dekat. Max load-nya di 1000. Coba difokuskan sebentar kameranya. Nah itu. 1060 kilo guys. Oke. Apa 1080 itu ya? Bentar, kameranya nutup, bentar. Aduh kecil banget. Oh 1080 guys. Coba kelihatan ya kalau di zoom. Tuh. Di zoom lebih dekat. Tuh. Maaf, ya 1080. Oke, ya udah. Nah, jadi udah kelihatan ya kalau misalnya yang ini di 1080. Nah, sekarang kita mau lihat kalau ban AT dan ban MT itu di berapa sih? Nah, sebentar yuk, kita mau kasih lihat juga max load-nya. Nah, sebentar. Nah, ini max load-nya nih yang single ya. 1180 kilo. Coba di zoom.
difokuskan. Nah, itu kelihatan ya. 1180, berarti dia 100 kilo lebih kuat daripada ban yang HT. Oke, nah kita lanjutkan untuk melihat maksud dari sini. Kalau yang ban MT sebentar, nah ini dia. Maksud yang single nih sama di 1180. Ya, kelihatan ya, jelas ya. Oke, kalau udah jelas, jadi ini kan di sini kita lihat kekuatannya. Nah, 1180 kilo. Berarti memang untuk ban AT dan ban MT dia punya kapasitas maksudnya 100 kilo lebih besar daripada ban HT. Gitu ya, seperti itu. Itu kelebihan keduanya. Dan juga kalau lu perhatiin gini guys. Nah, ini ada tulisan kode di depan bannya tuh LT. Maksudnya tuh LT itu apa? Light truck. Maksudnya light truck adalah ya dia punya maksud yang lebih tinggi. Jadi dia bebannya bisa lebih kuat. Nah, yang di AT juga sama guys. Dia tulisannya LT. Tuh. Ya. Kelihatan ya tulisan LT-nya. Nah, itu jadi dia lebih kuat. Maksudnya LT itu light truck. Nah, kalau di ban HT biasa dia nggak ada tulisan. Kalau nggak ada tulisan dia tuh maksudnya apa? Dia tulisannya P. Nih kan ya, kalau ini kan 265 60 18. Ya, dia biasanya di sini P. Kalau nggak ada tulisan dia berarti P, passenger. Gitu. Nah, memang itu semua berkaitan guys. Gitu ya. Jadi kalau untuk maksud memang lebih tinggi ini. Kalau untuk memang ban kekuatan ya karena ini light truck ya otomatis dia lebih kuat. Gitu. Dan juga ada satu hal lagi. Untuk masalah speed rating. Nah, di sini speed ratingnya H nih, boleh dilihat ya. Kalau untuk yang ban biasa tuh dia speed ratingnya H. Oke. Sebentar guys, gue speed rating itu suka lupa. H itu berapa ya? 180 apa ya, sebentar ya. Sambil Google guys. Oh oke, H itu di 210 ya. Jadi kalau ban biasa dia speed ratingnya di 210. Tadi H-nya udah kelihatan ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini yang AT. AT sama MT. Harusnya mereka lebih kecil. Nah ini di S nih. Speed ratingnya di S. Oke, kelihatan ya. S itu di 180. Oke, ya kalau udah kelihatan ya. Sip. Nah, kita lanjut ke yang MT. Sama nih S juga, guys. Kelihatan ya. Nah, S maksudnya S itu apa ya? S itu di 180. Jadi kalau soal kekuatan lebih kuat AT dan MT, guys, daripada HT. Kalau untuk speed rating lebih tinggi HT daripada AT dan MT. Jadi AT MT itu dua-duanya 180. Kalau yang HT itu di 210 gitu ya. Habis itu tadi yang soal untuk yang light truck ya itu memang beda ya. Kalau yang light truck karena dia punya ply-nya lebih tinggi. Jadi lebih kuat daripada ban HT gitu, seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang kita bandingin adalah Bridgestone versus Maxxis. Kenapa? Karena ini ukuran yang sama. Karena ukuran berbeda, biasa maksudnya juga akan berbeda setiap ban. Jadi memang tiap ban punya pabrikan maksudnya berbeda. Jadi lo orang mesti perhatiin itu. Gitu. Kebanyakan kayak yang brand-brand USA, Bev Goodrich, Mickey Thompson, mereka punya maksudnya ukuran yang sama nih, mereka lebih tinggi sedikit daripada yang ini. Gitu. Cuma gue agak lupa berapa, kebetulan barangnya habis, jadi gue nggak bisa bandingin. Gitu. Prinsipnya, gue pernah bandingin waktu itu antara Maxxis sama Bev Goodrich. Coba dilihat di video yang lain. Gitu ya, coba dilihat. Dan ya kira-kira seperti itu aja guys. Jadi kalau misalnya perbedaannya mendasarnya seperti itu, tinggal orang pilih. Kalau memang lu nggak suka berisik, temen yang empuk-empuk, ya udahlah pakai HT aja, nggak usah neko-neko lah. Gitu. Kalau lo orang pengen sedikit nampang, pakainya juga harian, jarang ke lumpur, paling ya off-road ringan, ya ke tanah atau naik gunung, ya lu boleh prefer ke AT. Cuma kalau memang lo orang pakai banyakan di lumpur,
jarang pakai harian atau di jalan raya agak jarang, banyakan di batu-batu, tanah, lumpur, pasir. Nah, lo orang boleh prefer pakai MT karena MT adalah yang paling cocok buat kondisi tersebut. Cuma kalau boleh nggak kalau gua pakainya di aspal terus, cuma pakai ban MT boleh. Cuma memang ada kekurangannya ban ini di MT ini di aspal. Yaitu apa guys? Yang tadi gua cerita ya. Pertama lebih berisik. Kedua adalah bannya lebih cepat botak daripada ban AT dan ban HT. Ya, ini lebih cepat botak nih. Dan yang ketiga kelemahannya adalah lu orang perlu jarak pengereman yang lebih jauh. Contoh, kecepatan 100 sampai 0 lo orang perlu 150 meter di sini, 180 meter di sini, dan di sini mungkin lo orang butuh 200 meter untuk benar-benar berhenti. Ya, ban MT ini lebih licin. Jadi saat ya butuh bahasanya jarak pengereman yang lebih jauh lah supaya selesai. Seperti itu. Nah, itu hal yang harus lo orang perhatikan. Oke, kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain guys, boleh langsung kontak ke sales kita. Nanti kita akan bantu jawab. Atau misalkan juga boleh bantu komen di channel YouTube kita. Ada pertanyaan-pertanyaan apa, nanti kita bantu jawab. Kalau memang pertanyaannya banyak yang nanya, mungkin kita akan coba untuk bikinin videonya. Nah, sama seperti video ini. Nah, ini sebenarnya karena hasil pertanyaan banyak orang. Seperti itu guys, oke? Jangan lupa buat dikasih jempol, di subscribe channel YouTube kita, dan jangan lupa buat kalau mau lihat video-video lainnya di IGTV kita juga banyak, langsung meluncur aja ke situ. Ya udah sih gitu aja. Thank you guys, see you, bye bye.